Selamat pagi kekasih Yesus Kristus, khususnya para pemuda dan remaja GKPI yang ada di Romangun, dan siapa saja dan di mana saja pun Anda boleh mendengar sapaan rohani ini. Majelis Jemaat GKPI Romangun mengucapkan selamat menjalani hari-hari kita bersama dengan Roh Kudus. Jangan selalu dengan pikiran, perasaan, apalagi dengan keinginan. Tapi untuk itu memang dibutuhkan bagaimana kita mempertajam pendengaran kita setiap pagi sebagai seorang murid di hadapan Tuhan, agar kita dapat membedakan semuanya itu dan mengkhususkan perhatian kita bagi Tuhan. Sapaan rohani kita pada hari ini, sebagaimana mestinya kita bertiga dan berempat membahas sebagai PA untuk para pemuda, tapi kali ini saya akan awali dengan saya sendiri. Mudah-mudahan minggu depan kita boleh berdua atau bertiga sebagaimana biasanya untuk sama-sama berdiskusi, menyampaikan firman Tuhan, dan agar lebih mudah dimengerti oleh para pemuda lainnya. Dari Roma 6 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22 saya bacakan untuk kita semuanya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada kekudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sampai sedemikian jauh kita baca, saudara-saudara kekasih Yesus Kristus. Kita harus mengakui bahwa manusia, bukan hanya pemuda, setiap manusia berada di antara dua kutub kekuatan yang sekalipun kekuatan itu tidak berimbang. Di satu sisi kita berhadapan dengan kekuatan Tuhan yang ingin mengambil alih kita dan ingin menerangi hati dan pikiran kita. Tapi di sisi lain, musuh Allah itu adalah iblis yang selalu ingin memiliki kita, mengarahkan kita ke arah yang berbeda sekali. Pada awalnya Tuhan adalah pemilik, pencipta, bahkan pemelihara kita. Dia menciptakan kita segambar dengan Dia, karena tadinya kita direncanakan untuk melakukan kehendaknya di tengah-tengah bumi ini. Karena bumi ini adalah ciptaan Dia, maka manusia diciptakan segambar dengan Dia supaya kita menjadi pemelihara. Ya, kita memelihara semua ciptaannya ini, dan kita mendapatkan kebutuhan kita dari pemeliharaan itu. Tapi sayang, manusia jatuh ke dalam dosa, sebagaimana kita lihat dalam Kejadian pasal yang ketiga yang diwakili oleh Adam dan Hawa. Maka setelah itu manusia menjadi terkutuk. Ya, manusia dijauhkan, menjadi jauh dari Tuhan. Bahkan Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden, dari hadapannya, karena iblis telah memperdaya, sehingga kekalahan manusia itu sekaligus juga mengusir dari hadapan Tuhan, sekaligus juga menjadi iblis yang memilikinya dan terus mengilhami para manusia ini, sehingga apa yang dipikirkan manusia adalah keinginan dari iblis itu. Kematian memang tidak bisa terhindarkan. Kematian secara jasmani, bahkan kematian itu kekal, karena kita tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk hidup bersama dengan Tuhan. Oleh karena itulah, dengan kasih sayangnya Tuhan, misalnya kita baca di Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Dia memberikan anaknya, yakni Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya maka tidak akan binasa. Artinya dosanya ditebus menjadi milik Kristus.
Artinya kita juga direnggut dari kuasa maut melalui kematiannya, direnggut dari kuasa iblis, sehingga kita dikuasai oleh Roh Kudus. Maka pikiran kita ini tidak lagi dikuasai oleh iblis, tapi dikuasai oleh keinginan-keinginan Allah dengan segala kelemah lembutan yang boleh kita miliki, bahkan memikirkan hal-hal yang baik sebagaimana Tuhan pikirkan. Misalnya kita lihat dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Di sana dikatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi sebagai tanda orang-orang yang tidak lagi dikuasai oleh iblis, yang diperbudak oleh iblis, yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus melalui kematiannya, dimerdekakan dari kuasa iblis itu, maka pikirannya menjadi dikuasai Roh Kudus. Bukan hanya kelemah lembutan, bukan hanya sukacita, tapi dari diri orang yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus dan dimiliki oleh Kristus itu, tampillah pemikiran-pemikiran tadi. Segala sesuatu yang kita lihat di situ, di ayat yang ke-8 itu, maka kita memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Bandingkan ketika kita menjadi seterunya Allah, ketika kita bersama-sama dengan iblis, yang ada di dalam hati kita apa? Ada kebencian, ada dendam, ada amarah, emosi yang meledak-ledak, yang membakar sampai ke ubun-ubun, yang membuat kita menjadi stres, bahkan menjadi stroke, dan segala sesuatu. Pikiran kita yang jahat, egoisme, ya demikian juga hal seksual yang tidak terbatas, perkelahian di mana-mana, semua memalukan. Ketika kita sekarang ada di dalam Tuhan, kita melihat ke belakang, menoleh ke belakang, apa yang kita lakukan itu ternyata sangat memalukan kita. Para kaula muda yang kami kasih dalam Yesus Kristus, untuk itu tadi ayat itu diperdengarkan kepada kita dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Demikian ayat yang 18 dikatakan tadi, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi kita bukan lagi hanya memikirkan kebenaran, tapi kita sekarang telah menjadi hamba kebenaran, mengabdikan diri kepada kebenaran, supaya melalui kita setiap orang juga mendengar dan merasakan kebenaran yang mengalir dari kita. Karena kita bukan lagi hamba iblis, kita bukan lagi hamba dosa yang pekerjaannya berbohong demi berbohong, tidak pernah ada keseriusan, dan juga kebenaran tidak pernah nampak. Sebagai anak-anak Tuhan, walaupun usia kita masih muda, walaupun usiamu masih muda, walaupun belum berkeluarga, tapi kita harus membiasakan diri hidup di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Karena kita telah ditebus dengan darah Yesus Kristus yang tertumpah di kayu salib itu, dan yang telah dinubuatkan jauh sebelumnya oleh para nabi-nabi. Kita lihat misalnya di Yesaya yang ke-53 ayat yang ke-5, ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya, oleh darahnya kita dipulihkan, disembuhkan. Sehingga kita tidak lagi milik iblis, kita tidak lagi hamba dosa, kita menjadi milik Kristus. Tadinya kita ada di tengah-tengah, di antara kekuatan Allah dan kekuatan iblis. Tapi sekarang kita menyeberang, kita tinggalkan iblis ini, kita masuk dalam Tuhan, maka dia akan memberi kekuatan kepada kita melalui Roh Kudus-Nya. Karena memang dia merencanakan kita untuk hidup di dalam dia dan membawa kebenaran ini sampai ke ujung bumi, bahkan sampai akhir hayat kita, agar kita mendapat hidup yang kekal. Shalom kaula muda.